Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi pada kesempatan ini saya Ferdi Ferdian, berspesialis penyakit dalam, staf respirologi di RSAS ya. Saya adalah staf yang paling junior untuk di Respi ya terutama ya. Oke, di slide pertama ini akan saya tampilkan ada beberapa sistem organ. Coba bisa kalian sebutkan di sini banyak ya, ada sistem sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, sistem saraf. Gitu ya. Semua sistem ini pada prinsipnya adalah bekerja sama dan mereka melakukan apa ya kerjasama yang sangat canggih ya. Manusia itu makhluk hidup yang sangat canggih ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sistem pernapasan kali ini ya. Sistem pernapasan yang akan kita bahas pun nggak banyak yang kita bahas, yaitu adalah dua disease atau dua penyakit ya. Apa aja penyakitnya? Penyakitnya yang terjadi pada apa nih? Pada parenkim paru ya yang berhubungan dengan paru dan fungsi pertukaran udaranya, yaitu pneumonia. Dan juga kita bahas mengenai permasalahan di saluran napas yang saluran napas bagian bawah, yaitu bronkitis ya. Sebetulnya kalau kalian lihat di sini, kalian bisa bahas permasalahan paru dari A sampai Z dari gambar ini saja ya. Nah, pneumonia itu apa? Pneumonia itu per definisi adalah peradangan dan konsolidasi paru akibat infeksi. Ya. Kalau ini definisi umum, ya. Diambilnya dari mana? Dari buku Fisman. Kalau definisi klinis adalah bagaimana kita menentukan seorang secara klinis dia menderita pneumonia apa enggak. Nah, ini definisi klinisnya itu tidak saya sebut dengan kata-kata, oh ada keluhan batuk, bla 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 bla, disertai dengan infiltrat paru. Enggak ya. Saya dari awal sudah saya tulis di sini ya, bahwa pneumonia itu hanya bisa ditegakkan, hanya boleh ditegakkan bila mana memang dari pencitraan, misalnya ronsen atau lang ultrasound ataupun dari pemeriksaan CT scan didapatkan adanya infiltrat. Ya. Infiltrat itu adalah bercak-bercak di paru. Nanti kalian kalau masuk ke bagian radiologi kalian belajar mengenai istilah infiltrat. Tapi ingat bahwa infiltrat itu tidak melulu disebabkan oleh infeksi, ya. Bisa disebabkan oleh udem paru lah, bisa disebabkan oleh hal yang lain. Nah, jadi kalau pneumonia itu karena yang tadi penjelasannya dasarnya infeksi, jadi infiltrat paru yang penyebabnya adalah infeksi, yang nah ini baru ditandai dengan dua atau lebih tanda, yaitu bisa batuk produktif, urunan sputum, dyspnea, sesak, sakitnya, demam atau nyeri dada. Camkan baik-baik per definisi ini ya, karena ini bisa menjebak kalian. Menjebak kalian dalam arti apa? Misalnya ada pasien datang dengan keluhan batuk. Dok, pasiennya batuk, sesak nafas. Habis itu dari dokter ini dibilang pneumonia. Pasti yang saya tagih pertama adalah emang udah di ronsen atau belum gitu. Ya, bayang ya, nah poinnya ya. Kenapa? Karena infiltrat parunya harus ada pemeriksaan pencitraan. Oke. Nah, tadi di slide yang awal ini dikatakan bahwa ada istilah konsolidasi paru. Nah, konsolidasi itu adalah kalau dari sudut pandang radiolog, ya, konsolidasi adalah suatu proses patologis, ya, suatu proses yang nggak normal yang menyebabkan yang awalnya alveolus itu kosong, kopong isinya udara diganti dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini bisa diganti oleh cairan nanah atau darah dan lain. Dikatakan bahwa konsolidasi paru tersering adalah pneumonia. Ini diambil dari buku Clark 2011. Kalau mengenai istilah konsolidasi juga bisa dipergunakan pada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik didapatkan dari tanda-tanda konsolidasi. Nah, itu hati-hati. Itu hanya penggunaan istilah.
Atau konsolidasi apa lagi yang bisa kalian temuin? Ada ya, partai A berkonsolidasi dengan partai B, ya, biasalah ya. Nah, pneumonia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pneumonia komunitas atau community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, dan ventilator associated pneumonia. Kalau community acquired pneumonia secara mudahnya adalah pneumonia yang dasar kumannya itu dari komunitas. Jadi dia kumannya didapatkan outside of the hospital setting. ATS-ITSA ini adalah guideline yang kita pakai sampai sekarang. American Thoracic Society, Infectious Disease Society of America, kalau nggak salah ya. Nah, HAP itu adalah pneumonia yang terjadi ketika kumannya didapat dari rumah sakit. Ya, batasannya adalah 48 jam setelah admisi, setelah masuk ke rumah sakit. VAP juga sama, itu infeksi ventilator associated pneumonia ini terjadi minimal 48 jam setelah pasien di ETT, dipasang endotracheal tube. Nah, kalian harus tahu ya, tadi kan udah dijelasin pneumonia itu kumannya bisa didapatkan dari komunitas lah, dari rumah sakit, atau bisa terkait ventilator. Pasti kumannya macam-macam kan? Ada yang kuman-kuman komunitas jenisnya apa aja, kuman rumah sakit jenisnya apa aja, pasti beda. Ini gambar-gambar lucu dari kuman-kuman cerita. Nah, ini contoh diambil dari Harrison bahwa kuman dari pneumonia komunitas berdasarkan tempat di mana pasien tersebut di ini ya, misalnya pasien dapat CAP tapi CAT-nya setting komunitas, setting outpatient, maksudnya nggak dirawat inap, kumannya jenis apa, ini kumannya di ruang perawatan biasa, ward biasa, ini yang dirawat di ICU, kurang lebih nggak terlalu beda jauh ya. Ini dipakai di 2018 ya, Streptococcus pneumoniae itu masih muncul di nomor 1. Kalian harus ketahui bahwa di era sekarang ini Streptococcus pneumoniae udah sangat turun ya. Dalam artian apa? Udah sangat jarang bisa dikultur temukan ada Streptococcus pneumoniae. Pasti ada alasannya ya. Nah ini untuk kumannya bakterial patogennya dibagi jadi dua, yaitu ada tipikal bakterial sama atipikal organisme. Kalau yang tipikal bakterial itu apa aja, atipikal itu apa aja ya. Nah, kenapa saya cantumin ini? Karena dalam pengobatan pneumonia itu jangan sampai melupakan kuman-kuman yang atipikal. Nah, ini adalah pneumonia guideline pneumonia sebelum tahun 2020, sebelum zamannya pandemi. Kita ketahui bahwa dulu waktu sebelum zaman pandemi, apapun pneumonia selalu kita berpikir sumbernya kemungkinan besar tipikal dan atipikal, dan tipikal paling sering karena bakterial ya. Nah, sekarang di zaman pandemi ini jangan lupakan untuk virus-virus tertentu, virus pernapasan. Ya, oke. Kedepannya nanti kalian kalau misalnya dok ini pneumonia langsung kasih antibiotik apa enggak? Nah, bingung nanti kalian. Oke, pneumonia antibiotiknya lagi. Pneumonia itu untuk gejala klinisnya tadi sudah dijelaskan di slide awal, bisa ada batuk produktif ya kan, purulensis sputum, sesak nafas, demam, menggigil, dan nyeri dada seperti gambar-gambar ini. Terus kalau untuk tanda klinis atau pemeriksaan fisiknya bisa didapatkan pasiennya ada takipne, tanda work of breathing, contohnya ada retraksi interkostal, retraksi suprasternal, dan lainnya ya. Bisa juga didapatkan ada pernapasan cuping hidung, ya kalian bisa melihat hidungnya kayak ngebuka gitu ya. Nah, ini ada yang namanya konsolidasi paru ya. Konsolidasi paru, habis itu bisa dapatkan suara napas tambahan seperti crackle, pleural friction pump. Itu ingat bahwa kalau ada pasien dengan sesak napas atau yang curiga pneumonia, napasnya dihitunglah napas 1 menit. Ini adalah stopwatch kuno ya, cuman kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk menghitung nafas 1 menit pasien kali. Kenapa harus dihitung 1 menit? Karena dengan dihitung secara objektif 1 menit, kalau kalian lakukan follow up, kurangnya angka
Misalnya, dok kalau saya hitung 1 menit, napasnya 27 kali per menit. Terus kalau keesokan harinya setelah kalian kasih obat, kasih antibiotik, antivirus atau apapun, nafasnya berubah dok, saya hitung, saya berani jamin menurun sekarang jadi 24 kali per menit. Itu berarti perbaikan. Ya. Itu berbeda kalau misalnya dok saya hitung nafasnya selama 15 detik kali 4. Oke, bayang ya. Terus berikut keesokan harinya, dok saya hitung lagi kok masih sama ya. Saya hitung 15 detik kali 4. Loh, jadi apakah penggunaan antibiotik, antivirus kita punya makna nggak sih pada pasien ini? Itu alasan kenapa harus dihitung 1 menit. Ya. Nah ini tanda-tanda konsolidasi paru itu tidak sering ditemukan ya, hanya 20% kasus ditemukan tanda konsolidasi paru seperti VBS yang meningkat lah, KR yang meningkat, resonance ventricular beating sound yang meningkat ya. Atau pleural friction rate lebih jarang lagi, itu hanya sekitar 10% kasus. Kalian bisa bacain. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, sekali lagi karena dari awal saya sudah bilang istilah pertama yang kita pakai adalah infiltrat, maka pemeriksaan penunjang yang kita akan bahas adalah CXR atau chest X-ray. CXR atau ronsen penderita pneumonia itu bisa ada 3 macam sebetulnya. Cuman yang saya bahas yang 2 macam aja, yaitu yang tampilannya lobar pneumonia sama tampilannya bronchopneumonia seperti ini. Kalau lobar pneumonia itu berarti satu lobus kena pneumonia semuanya. Ini tipikal Staphylococcus pneumoniae sebetulnya nih. Itu karena udah jarang, sekali lagi. Jadi tampilan klasik Streptococcus pneumoniae seperti ini udah mulai jarang. Satu lobus paru semuanya infeksi, semuanya merah, radang satu lobus. Nah, menariknya dari lobar pneumonia ini biasanya ini ya muncul gambaran error bronchogram. Oh ya, ini gambar terbalik ya, be careful ya. Kenapa saya bilang gambar terbalik? Karena kalau di ronsen aslinya infiltratnya warna putih, air bronchogramnya warna hitam ya. Air bronchogram itu gambaran seperti tramline. Nah, nanti saya ada contohnya. Kalau ada waktu kita tampilin slide. Kenapa ada gambaran air bronchogram? Diperkirakan karena si saluran nafasnya mulai dari bronkus, bronchiolusnya gitu tidak mengalami peradangan, tapi radangnya cuma di parenkim parunya. Berbeda halnya dengan bronkopneumonia. Bronkopneumonia itu namanya juga istilahnya bronkopneumonia, berarti bronkonya juga ikut mengalami peradangan. Makanya dia tidak didapatkan gambaran air bronchogram. Ya, paling sering yang mana? Paling sering yang tampilan bronkopneumonia. Nanti kalau kalian lulus, ini saya berulang-ulang saya ngomongin ya, mungkin kalian kalau udah pernah dengar dari senior-senior kalian, kalian pasti tahu bahwa saya pasti menekankan ini. Nanti setelah lulus dari sini, kalian 29 orang, jangan sampai ada yang menulis diagnosis di kertas rujukan dengan diagnosis bronkopneumonia. Ingat ya, sekali lagi, nggak boleh kalian merujuk ke konsulen kalian diagnosisnya bronkopneumonia. Kenapa? Karena bronkopneumonia itu adalah penjelasan dari ronsen. Ya. Kalian tetap harus merujuk pasiennya dengan CAP, HAP, atau VAP. Ya, camkan ya. Oke, pemeriksaannya masih kita bahas mengenai ronsen. Nah, ini ada beberapa trik mengenai pemeriksaan ronsen. Infiltrat itu baru muncul kalau sudah 12 jam onset. Ini mirip kayak COVID ya. Kalau kalian terlalu dini melakukan pemeriksaan chest X-ray pada COVID, itu biasanya chest X-ray-nya bisa bersih-bersih aja atau alias normal-normal aja. Kenapa? Karena infiltrat itu baru muncul sedikit, kira-kira 12 jam di awal. Jadi kalau udah ada infiltrat yang ngejeplak banyak, kemungkinan besar lebih dari 12 jam. Kalian juga ada bagian forensik kan? Forensik ya. Pasti kalian pernah dengar mengenai lebam mayat muncul berapa jam gitu. Ya sama ya kayak gini ya, infiltrat paru baru muncul kira-kira 12 jam onset. Nah, atas dasar inilah kalian diberikan kelonggaran untuk menegakkan diagnosis pneumonia bila ronsen awalnya bersih. Ini gambar ini saya coba perbesar ya, setahu saya sih bisa kalau saya pencet kontrol.
Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa. Ini harusnya kalian bisa ngeliat di sini ya. Di sini ini gambar infiltrat tuh ya, jelas ya banyak ya. Di sini juga ada sudut Copernicus yang tumpul ya. Oke. Nah, nah ini ada kata-kata ini dari ini ya dari pustakaan dikatakan bahwa tes X-ray itu terbatas untuk menentukan si agen penyebab sakitnya, maksudnya either dia bakteri atau virus ya. Tapi bagus untuk menentukan seberapa luas pneumonia. Ya iyalah, kalau pneumonia banyak, banyak infiltratnya di sini, infiltratnya di sini, di sini, di sini, di sini ya jelas itu berarti pneumonia severe. Dan dia dapat dipergunakan cek X-ray itu dapat dipergunakan untuk melihat diagnosis banding. Kenapa? Bisa jadi kardiomegali, jantungnya besar, terus tampilannya dengan bad wing appearance. Jangan-jangan dia edem paru, bukan pneumonia. Ya, itu untuk menyingkirkan diagnosis banding atau menentukan ada tidaknya komplikasi. Misalnya kayak ini ya, sudut Copernicusnya tumpul, jangan-jangan ada parapneumonia effusion ya atau infeksi. Kan di 29 orang ini bakal ada yang sekitar jam 15 nanti presentasi mengenai fusi pleura kan. Nah, ini udah saya kasih tahu dari awal ya. Ini contoh lang ultrasound yang didapatkan adanya cairan. Cairan ini disebut efusi pleura nih ya. Ini adalah posisi PLAPS ya, posisi paling baik untuk mendeteksi adanya efusi pleura. Ini waktu kami tahun 2019 sebelum pandemi, kami para spesialis penyakit dalam diajarin cara untuk melakukan USG pada posisi PLAPS ini. Jadi kami tahu caranya untuk melakukan ini. Nah, kalau misalnya ada efusi, terus efusinya nggak membaik setelah memberi antibiotik pada penyebabnya karena pneumonia, bisa dilakukan torakosentesis. Ya. Fungsi pleura dilakukan seperti ini. Nanti kelompok jam 15 bisa lihat ya penjelasan saya ya. Oke. Nah, ini untuk yang poin nomor 2 ini ada yang menarik ya. Yang menarik adalah di era tahun 2020, era pandemi ini, cek X-ray untuk penderita COVID itu lumayan patok nomornya, lumayan khas ya. Jadi gambarannya infiltratnya retikulonodular, terus cenderung di perifer, bilateral, ya kan, atau di bawah. Jadi kalau di kata-katanya ini terbatas untuk menentukan agen penyebab, cuman untuk agen penyebabnya dalam kutip si COVID, kita CXR-nya ada sedikit kekasannya, maksud saya gitu. Nah, penunjang selanjutnya yang saya bahas yaitu pewarnaan gram. Ya. Pewarnaan gram dari sputum. Ya, ini sputum yang berkualitas baik nih ya. Kita bisa lihat bahwa sel darah putihnya banyak, epitelnya sedikit ya. Leukositnya lebih dari 25. Yang putih-putih ini epitel yang kayak gini-gini teh si leukosit ya. Nah, yang kayak batang-batang panjang-panjang ini, yang berantai-berantai ini adalah dengan pewarnaan gram didapatkan red shape bakterium ya. Ini batang gram ya, ini batang gram negatif ya, batang gram negatif. Oke, jadi pewarnaan gram ini untuk bisa menentukan jenis kumannya apa. Nah ini tapi permasalahannya adalah nggak semua orang mudah untuk kita ambil dahaknya ya, terutama pasien-pasien geriatri. Karena pasiennya geriatri, udah penurunan kesadaran, udah nggak bisa ngebatukin, ya. Banyak juga pasien-pasien yang pas saat di emergensi sudah dikasih antibiotik inilah, udah dikasih antibiotik itulah ya, dehidrasi, infiltratnya nggak muncul, nggak bisa, banyak lah, banyak halnya ya. Tapi rupanya kalau setting ICU atau yang terintubasi, kita bisa, tapi harus sedikit effort ya, harus sedikit pakai usaha untuk ambil dahaknya ya. Pernah lihat alat ini kalau misalnya kalian ada yang orang tuanya bidan atau pernah lihat ya ini untuk kalau bayi baru lahir kan kita pasti hisap hidungnya ya untuk keluarin seluruh cairan dari yang menahan sekresi jalan napasnya ya, itu alatnya kurang lebih seperti itu. Cuman kalau pada deep suction aspirate ini bisa kita colok ke
mesin untuk penghisap ya, atau apa, saksian maksud saya ya. Nah, bisa juga kita lakukan bronchoalveolar lavage dengan bronkoskopi ya. Saya ada kasusnya ya kemarin, tapi sayang meninggal juga pasiennya, pasien long COVID. Terus dia dilakukan bronkoskopi, tujuannya untuk di bronchial toilet, jadi cuma untuk ngebersihin paru-parunya. Semprot sana, semprot sini, semprot sana, dibersihin, diisep lagi. Nah, cairan bronchoalveolar lavage-nya itu kita periksakan untuk periksa kultur. Dan setelah diperiksakan kultur, didapatkan kuman yang super ganas di dalam paru-paru pasien long COVID tersebut ya. Meninggal juga akhirnya. Oke, penegakan diagnosisnya sudah dijelaskan per definisi oleh Fishman. Didapatkan bahwa adanya infiltrat paru atau penambahan infiltrat ya. Jadi sebelumnya belum ada infiltrat, ini infiltrat nih jelas ya. Terus tiba-tiba sekarang mulai muncul infiltrat, jadi misalnya di awal tidak ada infiltrat, 4 hari kemudian di ronsen ada infiltrat, terus habis itu disertai dengan gambaran klinis. Oke, setelah kalian menegakkan dia ini, sekarang kalian tentukan perlu dirawat atau nggak dirawat. Cara nentuinnya yaitu dengan penggunaan scoring. Scoring yang paling mudah adalah yang curve 65. Curve 65 di bawah 2, pasiennya boleh rawat jalan. Tapi kalau misalnya di atas 2, sebaiknya rawat inap. Atau ada kata-kata dari penelitiannya si curve ini, dikatakan bahwa kalau menurut kalian perlu dirawat, rawat aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa menentukan pasien ini apakah memenuhi kriteria pneumonia komunitas berat apa enggak. Ini diambil dari ATS ITSA 2007, sekitar 13 tahun yang lalu, tapi masih diadopsi sama ATS ITSA yang 2019 ya, oleh Medley dan kawan-kawan. Gampang ya, ada dibagi jadi minor dan mayor. Cukup 1 mayor sudah bisa dikatakan pneumonia berat, tapi perlu 3 minor untuk dikatakan pneumonia berat, pneumonia komunitas berat. Kenapa kita harus menentukan kriteria pneumonia komunitas berat dan pneumonia komunitas biasa? Karena menentukan antibiotik yang akan kita pergunakan. Untuk tata laksananya, saya akan tulis seperti ini. Yang pertama, kita istirahatkan pasiennya. Kalau dirawat inap ya settingnya ya. Terus itu pasiennya di semi-recumbent. Ya, posisinya seperti ini. 45 derajat, kepalanya tinggi. Badannya tinggi ya. Ini seperti ini nih, badannya tinggi. 45 derajat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya aspirasi. Terus habis itu kasih terapi oksigen ya, pasien dikasih oksigen sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saturasi awal 80%, room air dikasih dengan nasal kanul naik jadi 95%, ya udah pertahanin aja pakai nasal kanul ya. Yang saya tulis ya ada nasal kanul, simple mask, non-repeating mask, high FNC, high flow nasal kanul, NIV, non-invasive ventilator. Target terukurnya adalah kadar saturasi oksigen. Sekarang mudah untuk membeli oximeter yang bagus, ya. Harganya sekitar 500 ribuan yang bagus. Habis itu berikan terapi antibiotik sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Ini akan dibahas lebih detail saat kalian selesai respi dan dibahas sama konsulen-konsulen kalian yang respi yang ngebahas mengenai pneumonia. Siapa ya, Dr. Prayudi kalau nggak salah, atau Dr. Hendar Seselika. Terus habis itu terapi suportif lainnya itu ada terapi cairan, yaitu hitung kebutuhan cairan pasien. Cairannya bisa kita berikan secara oral ataupun dengan intravenous fluid drip, IVFD. Habis itu terapi nutrisi medis, kita hitung kebutuhan nutrisinya berapa ya. Biasanya kita sebutnya gini, terapi cairan, habis itu kita berikan terapi nutrisi medis. Habis itu bisa kita kasih tambahan seperti anacetilcysteine yang berperan sebagai mukolitik, antioksidan ataupun anti biovenom. Banyak terapi suportif yang lainnya, contohnya pada pasien COVID bisa dikasih vitamin C dosis tinggi, ya bisa dikasih vitamin B dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi. Terus sering kita kasih. Oke, cukup jelas ya. Ini adalah gambaran utuh pasien yang terintubasi di ruang ICU. Ya. Ini nggak tahu bener apa settingan bohong-bohongan ya, jadi aktor ceritanya. Jadi aktris di intubasi. Kita bisa lihat di sini ya, pasien ini di bed rest kan, pasien tiduran kan. Posisinya semi recumbent kan tuh ya, posisinya semi recumbent.
Terus terapi oksigen yang dipakai adalah dari mesin ventilator. Terapi suportifnya atau terapi cairannya, antibiotiknya bisa kita lihat di kantung-kantung yang ini yang banyak ya. Misalnya ada infus, ini makanannya nih, misalnya ini ada terapi blood product ya, terapi darah. Terus habis itu kita bisa lakukan monitor yang kita bisa pakai ya monitor dari ICU-nya itu sendiri, atau juga kita lakukan pengambilan darah berulang, pengambilan analisis gas darah. Ya. Ingat ya, monitor itu penting buat kita. Sekali lagi yang tadi saya katakan bahwa kalau kalian memfollow up pasien, kalian juga menentukan apakah yang usaha yang kalian sudah berikan pada pasien ini bermanfaat atau enggak ya. Seperti dengan menghitung respiration rate per menit, 1 menit utuh selama 60 detik, itu bisa jadi bermakna sekali buat pengelolaan pasien. Dan ingat, tidak ada tata laksana pasien yang sama untuk seluruh pasien. Biasanya semua tailor-made. Pasien A bisa aja dikasih oksigen 8 liter, pasien B bisa aja dikasih oksigennya cuma 2 liter. Ya, beda-beda ya, ingat ya. Dan ingat, jangan lupa catat ya, dicatat dan dilaporkan. Ya, ini follow up-nya ya, follow up dilakukan setiap hari. Kalau bisa setiap waktu ya. Follow up kita bagi menjadi follow up klinis, follow up laboratoris, follow up radiologis ya. Atau follow up yang lain lah, follow up doa misalnya atau apa gitu ya. Jadi kalau klinis ya jelas kita nanyakan harian ke pasien. Misalnya hari ini kalian sebagai koas bekerja di Majalaya atau di Sumedang, temuin pasiennya gitu ya. Temuin pasiennya bukan karena cantik atau apanya ya, tapi tanyain, ibu gimana kondisinya, udah sehat atau belum, udah membaik belum, sesaknya udah berkurang belum, kesadarannya bagaimana, udah bisa makan belum, tanyain aja, ajak ngobrol kayak silaturahim biasa ya. Habis itu Bu minta izin untuk melakukan pemeriksaan fisik, habis itu kamu hitung tanda vitalnya, hitung respiration rate-nya 1 menit, atur oksigennya, kalian bawa oximetri. Jadi mulai sekarang kamu udah beli oximetri, beli stetoskop yang baik ya, buat siap-siap untuk terjun lagi kembali ke lapangan ya. Kenapa? Karena pandemi udah turun, pasti kalian boleh terjun lagi ke lapangan, insya Allah ya. Pemeriksaan toraks, terus kalian misalnya di awal waktu kalian nemuin pas ibu ini di emergensi, paru-parunya penuh dengan crackles ya, terutama di hemitoraks kanan misalnya. Pas di ronsen betul, rupanya dari ronsen toraks, hemitoraks kanan penuh dengan infiltrat bronkopneumonia misalnya. Oke, follow up laboratoris misalnya awalnya datang leukositosis, NLCR 10, kalian ulang aja. Ya. Misalnya keesokan harinya diperiksa setelah dapat antibiotik, tentunya NLCR-nya mulai membaik, leukositosisnya mungkin masih di atas 10.000, tapi mulai perbaikan. Ya, bisa juga dilakukan CRP serial, CRP harganya 100.000 per pengambilan darah. Procalcitonin hati-hati, harganya mahal 1 juta. Tapi procalcitonin tidak untuk follow up, tapi biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah pasien ini perlu di stop nggak antibiotiknya. Ada yang namanya kriteria stabilitas klinis seperti tabel nomor 10 ini ya. Yang tadi saya bilang, kenapa respiration rate-nya harus dihitung 1 menit tuh ada tuh ya. Kalau misalnya udah di bawah 24 udah dianggap kriterianya cukup stabil, apalagi udah nggak demam, heart rate-nya di bawah 100, tekanan darahnya bagus, saturasinya udah bagus ya. Bisa makan sendiri, kesadarannya pun udah pulih, udah baik, nggak berkabut ya. Jangan-jangan bisa di switch ke antibiotik per oral dan pasiennya dipulangkan. Nah, ini mengenai follow up radiologi, chest X-ray itu bisa diulang ya. Tapi ingat ada beberapa abnormalitas di mana infiltratnya itu resolve-nya lambat ya, 4 sampai 12 minggu. Ingat ya, pasien apapun yang kalian kelola itu wajib di follow up. Bahkan pasien-pasien yang sifatnya rawat jalan. Cuman permasalahannya adalah kita adalah dokter. Dokter adalah manusia yang punya banyak keterbatasan. Dan saya kasih tips and trick juga buat kalian. Kalian nanti kalau jadi dokter, jangan memberikan nomor pribadi kalian ke pasien. Bikinlah nomor 1 lagi sebagai surrogate nomor untuk utama kalian. Jadi kenapa? Karena kalau sekarang kan bisa pakai WhatsApp-an kan ya. WhatsApp-WhatsAppan itu ada kelemahannya ya kan ya, yaitu bisa posting status kan kita ya. Posting status itu kalau dilihat sama non dokter ya bisa banyak biasnya ya, bisa banyak
bumerangnya buat kalian. Kenapa? Karena ada beberapa pasien yang bisa melihat, oh si dokter A sebetulnya aktif nih, tapi kok nggak ngejawab saya gitu, merasa tersinggung lah atau apa. Kalau bisa bikin dua nomor. Saya pakai dua nomor dalam satu handphone, satu nomornya itu WhatsApp bisnis. Jadi di WhatsApp bisnisnya itu selalu saya tulis apapun yang muncul pertama, saya selalu tulis mohon maaf saat ini dokter Kadi tidak ada waktu gini, nanti kalau ada waktu baru dibaca gitu ya. Jadi mereka nggak akan merasa tersinggung padahal WA kamu berulang-ulang. Oke, next ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pneumonia kagak beres-beres atau unresolved? Bagaimana nih? Udah dikasih antibiotik, udah dikasih antivirus yang bagus. Contoh pada pasien COVID ya, udah dikasih remdesivir, udah dikasih dexamethasone, tetap aja makin jelek ya. Apa yang terjadi ya? Jangan-jangan kita salah diagnosis nih. Jangan-jangan yang awalnya kita bilang pneumonia padahal bukan pneumonia, tapi dia DEFOM atau dia ada keganasan paru lah atau dengan yang lain. Atau memang betul diagnosisnya udah benar kok, udah pneumonia, cuman ada permasalahan lain. Misalnya permasalahan patogennya, kumannya adalah kuman multi drug resistant, kebal obat. Yang tadi saya bilang ya, ada apa namanya? Ada pasien sejawat ya, SPOG. Di bronkoskopi, dibilas lambungnya, dibilas parunya, habis itu diperiksakan patogennya super kuman ya. Ada yang namanya MR-CoNS ya. Setahu saya dia udah kena MR-CoNS kalau nggak salah. Bukan MR-CoNS. Dia kena Klebsiella pneumoniae multi drug resistant termasuk carbapenem base. Jadi dia nggak bisa dikasih lagi tuh meropenem. Bahkan dia hanya mempan pada golongan-golongan super canggih yang nggak ada, misalnya nimesulide atau kayak gitu ya. Nah, ini patogen isu permasalahannya di patogennya. Bisa juga karena obatnya ya, misalnya kalian harusnya obatnya diberikan sehari 2 kali, tapi kalian cuma sehari sekali atau dosisnya ya. Atau bisa juga ada permasalahan dari si paru-paru pasiennya. Misalnya pasiennya rupanya ada superinfeksi, kumannya bukan cuma satu, tapi diinfeksi juga dengan jamur lah atau apa. Jadi terkomplikasi, ada MDMA lah atau apa. Jangan-jangan ada foreign body atau obstruktif ya. Jangan-jangan pasiennya HIV, pasiennya sirosis. Jadi banyak masalah yang bisa menyebabkan pneumonia tersebut unresolved ya, atau nggak sembuh-sembuh. Oke, ini mendekati slide saya terakhir. Ini pertanyaan ini biasanya saya berinteraksi dengan kalian ya, supaya kalian nggak ngantuk. Nah, ini yang pertama kali muncul nih ada Nubella nih. Nubella Citresna ya. Nubella, menurut Nubella dari gambar yang saya tampilin di sini. Kalau saya tampilin gambar kan ya, ini ya betul ya, bronkitis ya. Apa perbedaan bronkitis dan pneumonia Nubella? Ayo, Nubella apa? Dari dua gambar ini. Gambar ini saya ambil dari Medscape tahun 2019 ya. Bagus ya gambarnya ya. Ayo, apa bedanya antara bronkitis akut dan pneumonia? Ayo. Kalau yang pernah saya pelajari dok, waktu perbedaan pneumonia sama bukan pneumonia itu di gambaran klinisnya, kalau misalkan bronkitis itu kayak lebih ringan dok, sedangkan kalau pneumonia itu dia sakitnya itu lebih ke sedang berat dok. Oke, good answer, tapi belum tepat sayangnya Nubella. Oke, kita coba cari kontestan lain ya. Nubella, nanti kita bisa kembali ke Nubella setelah kita ada jawaban yang tepat ya. Di sini ada Rajasa. Gimana menurut Rajasa? Rajasa kayaknya kita sempat ketemu ya kayaknya ya. Udah pernah kan kita ngobrol ya? Belum ya? Belum pernah dok. Oh, belum pernah. Gimana nih? Menurut Rajasa, apakah idem kayak rubella atau ada jawaban lain? Mungkin bisa dari gambar di slide ini sih dok. Jadi kalau yang di pneumonia ini mungkin cenderung lebih sama dengan Nubella tadi, gejalanya lebih kompleks atau lebih banyak juga jika dibandingkan dengan bronkitis dok. Untuk yang bronkitis di sini ada wheezing. Untuk yang pneumonia ini tidak ada wheezingnya dokter. Oke.
Baik. Terima kasih Rajasa. Kita coba cari yang lain ya. Satu lagi deh ya. Ini kok ada yang nggak buka? Cuma 29 betul ya? Jadi nggak terlalu banyak betul ya? Kalau menurut di sini ada siapa nih? Ada nggak banyak ya? Saya pikir banyak loh. Biasanya sampai ada ratusan kan? Nggak ya? Kelompok kalian saya benar sedikit ya? Iya dokter, ada 29 orang dok. 29 aja ya. Di sini ada Sufi nih, tapi nggak dibuka layarnya. Sufi, monitor. Ada nggak Sufi? Ayo lo. Sufi. Nggak dibuka ya. Ya udah deh. Ya, ini apa nih? Afifah bisa? Ayo Afifah kayaknya mau jawab tuh. Apa perbedaan bronkitis dan pneumonia? Kalau kalian mendengarkan slide saya dari pertama yang ada gambar sistem organ, kalian sudah pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, ayo Sufi atau Afifah, mangga siapa duluan yang mau jawab? Jangan sampai terjebak dari gambar Netscape ini, ya. Ayo. Udah 2 kali nih. Kalau bener angkatan ini nggak bisa ngejawab, berarti sudah 2 kali angkatan ini sama angkatan sebelum kalian. Punten dokter, apakah suara saya terdengar? Terdengar sekali dengan jelas, Dokter Afifah. Baik dong, mungkin dari X-ray-nya. X-ray-nya gimana, Afifah? Ya, nggak hang. Ya, saya setuju dari X-ray-nya. Gimana? Internet saya yang bolot atau emang ini? Terputus dok sepertinya. Terputus ya? Iya Ya dokter. udahlah, saya jawab aja ya. Yang Afifah katakan benar ya. Jadi ingat bahwa perbedaan bronkitis akut dan perbedaan pneumonia itu hanya dari kata-kata yang tadi saya katakan ya. Bahwa there are no sign of consolidation and the chest X-radiography show no opacity. Jadi yang lainnya bisa aja, ya bisa loh. Pneumonia bisa ada wheezingnya, bronkitis akut juga bisa ada wheezingnya. Bahkan bronkitis akut juga bisa didapatkan adanya crackles ya. Cuman yang beda ini cuman no opacity. Ingat kalau per definisinya aja akut bronkitis berarti permasalahannya di bronkus. Bronkusnya mengalami peradangan. Ingat bronkus itu adalah saluran pernapasan bagian bawah. Jadi dia masuk kondisi-kondisi ISPB. Ada ISPA, ada ISPB ya bagian bawah ya. Nah, ini apakah ini sering terjadi? Cukup sering. Kalau peradangan trakeobronkial ini, kalau trakeanya itu terlibat, bisa ada kondisi nyeri dada juga. Bronkitis akut itu penyebabnya paling sering karena viral, tapi bukan berarti tidak bisa disebabkan oleh bakterial. Tanda utamanya adalah batuk. Ya. Bisa aja disertai dengan kondisi sesak dan lain-lainnya, purulensis putum. Ya. Nah, yang tadi saya bilang, kalau ada tracheitisnya bisa ada nyeri dada. Nyeri dadanya terutama saat batuk. Tuh, rhonchi, forced freckles may be heard at examination of chest. Biasanya batuknya kurang lebih 11 hari. Kalau saya sih, saya suka kasih antibiotik. Saya kasih azithromycin selama 5 hari. Kalau ada pasien dengan bronkitis akut, nanti seminggu kemudian suruh kontrol lagi. Pasien juga kita bekali dengan N-acetylcysteine dosis tinggi ya. 3 kali 2 tablet, misalnya 3 kali 400 mg. Nih. Terus pasiennya juga suruh makan yang lembut-lembut dulu, jangan yang gorengan. Ya. Oke. Sekian dari saya. Ini sekarang jam 14.47, alhamdulillah waktunya cukup efektif. Siapa yang mau bertanya? Punten dokter, izin bertanya. Iya, saya Milani dokter, izin bertanya. Tadi kan untuk
di yang diagnosis itu kan kita nulisnya itu tadi sempat disinggung HAP, terus CAP, VAP gitu kan dok. Nah Betul. sebenarnya dok kalau misalnya kedatangan pasien gitu dok, dia tuh ternyata ada riwayat pernah dirawat gitu seminggu yang lalu gitu. Nah dirawatnya itu lebih dari 48 jam kan, kalau sesuai definisinya kan HAP itu 48 jam itu dok. Nah tapi dia udah sempat pulang gitu, tapi dia balik lagi gitu ke kita gitu dengan ada gejala pneumonia lagi gitu. Nah itu nanti kita diagnosisnya tuh masuknya tetap HAP atau CAP gitu ya dok? Ya, oke Milani, pertanyaanmu bagus ya. Jadi gini, Milani harus gali lagi lebih dalam. Ya, teman-teman sekalian juga gali lebih dalam saat melakukan anamnesis. Misalnya pasien tersebut memang didapatkan bukti waktu dia dirawat 48 jam dan dia mengeluhkan keluhan ada batuk lah, mulai sesak nafas, ya bisa aja sebetulnya dia dasarnya kumannya dari rumah sakit alias HAP. Tapi menariknya juga adalah kalau misalnya dia sempat di-discharge dari rumah sakit A-nya tersebut, rumah sakit sebelumnya, kamu juga tanya lagi, Milani harus punya kesempatan untuk nanya lagi, waktu kamu pulang, dirawatnya berapa hari, dan sembuh nggak waktu pulangnya. Misalnya, dok, saya setelah pulang, saya udah nggak ada batuk sama sekali, udah nggak demam, makannya udah bagus. Oh, ya udah, berarti jangan-jangannya HP-nya udah resolve sebetulnya, Milani. Tapi ketika sampai di rumah, mulailah dia kena kuman komunitas dan kumannya muncul lagi, memberikan gambaran-gambaran pneumonia lagi yang baru. Itu semuanya mungkin loh, ya. Kalau nggak saya tanya balik deh, misalnya kumannya sempat masking itu bertopeng ya, dalam artian karena diberikan antibiotik, dia mengalami perbaikan klinis, tapi pas dipulangin dari rumah sakit A karena BPJS-nya udah perawatan lama, dipulangin lebih cepat, pas di rumah obat antibiotik nggak diminum lagi, sehingga kuman yang tadi awalnya mau dibunuh sekarang mulai muncul lagi, berkembang lagi, atau menjadi kuman yang multi drug resistant. Ya itu berarti konsepnya adalah HP yang belum resolve kan, tapi ya sempat resolve, tapi habis itu nggak resolve lagi gitu. Bisa dua-duanya, Milani. Tergantung jenis pasien dan jenis bagaimana kalian menggali pertanyaan. Bagus ya, ini bagus sekali nih ya. Ini pertanyaan residen kayak gini nih ya. Sering nanya residen, dok ini mau didiagnosis HP atau CAP? Paling saya toyor, saya bilang, sok tanya dulu ke pasiennya supaya dapat informasi seperti yang tadi saya jelasin. Kalau enggak, bagaimana kalian bisa belajar ya? Yang ingat, kalian tuh belajar, yang membutuhkan ilmu itu adalah kalian juga. Dan pasien adalah sumber ilmu kalian. Kami, para dosen, itu hanya melakukan pengarahan-pengarahan saja. Ya. Oke? Good. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, mangga siapa lagi yang mau bertanya? Waktunya masih ada 10 menit nih sebelum presentasi efusi pleura. Kalau kalian mau ikut presentasi efusi pleura juga boleh kok. Yuk, mangga. Punten dok, izin bertanya. Ya. Ini dok, mengenai tata laksana dari dok. Jadi kalau misalkan ternyata hasil tes resistensi kumannya ternyata hasilnya resisten semua, hal yang akan dilakukan apakah nanti pasien di lobektomi atau bagaimana dok? Ya. Oke, jadi pertanyaan Robani ya. Biarpun di belakangnya ambience-nya berisik, tapi saya nangkep poinnya. Poinnya adalah kalau misalnya yang tadi saya ceritainnya ada SPOG yang udah di bronkoskopi, dilakukan bal, tetap meninggal juga long COVID, itu menyeramkan sekali menurut saya ya. Long COVID itu menyeramkan sekali. Terus kumannya dapatkan kuman Klebsiella dengan karbapenemase resistan ya. Saya jawabnya gimana nih Robani ya? Kalau misalnya nggak ada kerokan, akar pun jadi, kita suka bilang gitu ya. Kalau saya sih nggak akan kita lakukan lakukan surgical treatment ya. Tetap pada prinsipnya kalau yang namanya pneumonia pasti jalannya dengan antibiotical regimen ya, apalagi kalau kumannya sudah diketahui. Tapi kalau misalnya kumannya kebal semua ya, MDR, itu kan pertanyaan tadi ya, Robani ya. Kalau MDR gimana ya?
Kalau kebal semua ya kita tetap bisa menggunakan obat-obatan yang tidak ada di daftar drug sensitivity test-nya. Ya, kalian harus tahu ya di dunia ini ada dua kiblat sebetulnya, yaitu kiblat Eropa sama kiblat Amerika untuk pemberian antibiotik. Ya. Iseng deh baca, pasti ada European Society, ada American Thoracic Society. Kalau kalian lihat di guideline saya itu kan ATS ITSA ya, itu kiblatnya ke Amerika. Di guideline-nya IRS itu ada obat-obatan yang tidak dipakai oleh kelompok-kelompok ATS. Nah, itu mungkin bisa kita pakai ya, obat-obat super canggih maksud Robani ya, saya ya. Contoh waktu kasus Profesor Anak meninggal juga. Waktu kemarin COVID banyak yang meninggal ya, semuanya orang-orang penting sekali ya. Itu kita sampai memutuskan untuk memberikan antibiotik colistin yang kita impor langsung dari Pfizer kayak gitu. Ya, kalau nggak ada ya udah kita pergunakan yang sekiranya sensitivitasnya masih cukup sensitif. Jadi kan kalau kita melakukan drug sensitivity test itu kita bisa munculkan MIC, namanya MIC score ya, minimal inhibitory MIC, minimal inhibitory concentration. Nah, dari kita lihat dari MIC-nya itu biarpun resisten bisa kita tentuin mana yang MIC paling kecil. Misalnya dia masih sensitif terhadap resisten terhadap Tigesil, tapi nilai MIC-nya paling kecil yang Tigesil, kita kasih Tigesil dulu. Kita cobain semua obat antibiotik yang bisa kita lakukan pada pasien itu dengan support yang sekuat-kuatnya. Wah, ini pertanyaan bagus ya, saya senang nih ya. Good, bagus Robani. Nah, ini masih ada 5 menit. Siapa lagi yang mau kasih pertanyaan? Senang ya. Jadi kalau kayak gini kan kita jadi memancing intuisi atau perasaan ingin tahu kita gitu. Glenn mungkin? Ya punten dokter, izin bertanya dok. Mungkin baca dokter untuk terapi HAP itu biasanya untuk nanti ada data lokal mengenai apakah suatu fasilitas kesehatan itu lebih dari 20%-nya itu kalau yang terkena pneumonia HP itu apakah dia MRSA atau tidak gitu dok. Nah sebetulnya saya ingin bertanya dok, kalau misalnya di RSAS sendiri apakah mungkin sudah ada data lokal tersebut, dan kalaupun pada praktiknya apakah semua pasien HP itu pasti mendapatkan antibiotik yang efektif terhadap MRSA ya dok? Terima kasih banyak. Ya, oke. Ini pertanyaan Glenn juga bagus loh. Saya suka nih kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini ya, supaya nanti di masa yang akan datang kalian anak-anak Unpad bisa berkolaborasi ngelawan kayak anak UI, anak Gajah Mada dengan baik ya, pertanyaan-pertanyaan pintar. Ya. Jadi saya bilangnya gini ya, kita RSIS punya apa enggak? Saya akan katakan punya, tapi update-nya enggak setiap tahun dok, update bikin lagi tahun depan enggak. Terakhir yang saya punya itu tahun 2019, relatively update kan ya. 2019 dan kuman terbanyak di RSAS itu dari sputum pada pasien yang dirawat di ward ya, di ruang perawatan, Frexia, ICU ataupun MIC. Itu paling sering adalah Klebsiella pneumoniae tadi saya katakan. Nah, kalau misalnya pemberian antibiotik, apakah melulu harus dilindungi dengan antibiotik yang mengcover MRSA? Saya akan katakan enggak. Ya. Kenapa angka MRSA di RSAS tidak setinggi itu? Ya. Kebayang, Glenn? Iya dok, kebayang dokter. Terima kasih dok. Ya. Nah, yang menarik dari pertanyaan Glenn itu yang kita bilang ya, menggelitik saya, yaitu di guideline pneumonia itu, ini kan saya nggak bahas guideline ya. Ada sih penjelasan guideline, tapi saya nggak ngebahas guideline secara utuh ya. Guideline pasal satunya itu selalu mengatakan bahwa kalau kalian ingin menggunakan guideline ATS ITSA ini dan kalian memiliki guideline nasional kalian sendiri, misalnya ada guideline Indonesia, guideline RSAS untuk pneumonia, gunakanlah guideline lokal, kata-katanya itu. Ya. Nangkep poinnya ya. Itu jadi yang tadi Glenn katakan, misalnya dok, kenapa kalau begitu kenapa nggak kita sesuaikan dengan antibiogram yang ada di RSAS? Permasalahannya adalah antibiogram di RSAS itu kami masih sedikit meragukan validitas.
Ya, oke ya. Kenapa? Ayo, ini loh, slide ini yang menjelaskan. Ya, kalian coba bayangin, kalian ada pasien pneumonia, terus kalian kasih pot dahak, terus kalian minta pasien untuk buang dahak, terus tiba-tiba dia nggak ngerti apa-apa, si pasiennya cuma ngebuang ludah. Cuh, gitu. Habis itu dikirim ke laboratorium. Mendapatkan leukositnya di bawah 25, epitelnya lebih dari 25. Leukosit di bawah 10, epitelnya lebih dari 25. Itu menunjukkan bahwa sampelnya itu hanya mewakili respiratory tract bagian atas. Lalu diperiksakan kultur, ya kan? Tumbuhlah Klebsiella pneumoniae dan kita anggap bahwa Klebsiella pneumoniae tersebut berasal dari saluran nafas pasien. Enggak lah, ya. Makanya di antibiogram yang ada di RSAS kita akui, kita hargai, tapi belum kita adopsi. Gitu, Glenn. Ini pertanyaan bagus banget nih. Tiga-tiganya saya senang Ya. Terima kasih banyak, Robani, Glenn, Milani, pertanyaan-pertanyaan kamu top ya. Itu pertanyaan bagus semua ya. Oke deh, waktunya udah habis. Kita tutup. Sekian kan sampai di sini. Siapa yang akan lanjut presentasi? Ya dok, untuk selanjutnya ada kami bertujuh dok, termasuk saya dok. Jadi mungkin linknya bisa nggak pakai link ini aja lah. Iya. biar biar teman-teman kalian yang lain bisa nonton kalian juga. Malu pasti. Sok ya, saya mau tutup dulu ya. Sok aja. Siapa yang mau keluar? Kalau